Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan aku ucapkan terima kasih yang udah menyupport channel Madura Manis ini. Dan aku mohon kalau nonton video ini gak udah subscribe, gak usah digeser-geser agar tahu apa isi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, aku mohon untuk menyubscribe-nya karena subscribe itu gratis, gak pakai uang. Dan subscribe itu kan bisa nolong channel orang. Tapi ya, kalau mau nolong orang itu harus sepenuh hatinya. Dan yang belum subscribe, aku mohon untuk segera menyubscribe-nya dan aktifin loncengnya, bantu like, komen, share ke semua grupnya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan aku mohon maaf kalau ada perkataanku dari aku buat konten pertama sampai sekarang. Kalau punya salah, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan aku mohon untuk saling ingat mengingati itu kewajiban kita, agar kita saling membutuhkan. Yang masih muda harus hormatin yang tua harus hormat yang muda, biar kita seimbang. Dan jagalah sholat 5 waktunya, jangan sampai ditinggalkan. Terus jangan lupa sama Sang Pencipta, karena Allah itu enggak minta imbalan apapun dari kita, cuman itu sholat itu harus dijaga. Allah tuh enggak minta apa-apa dari kita. Allah kan udah banyak kasih nikmat kita. Kita mau kerja ini itu Allah enggak ngarep itu. Mau buat laku perburukan silahkan, kerja baik silahkan ya, tapi kalau bisa itu tinggalin yang buruknya. Perlakuan buruk itu ditinggalin, terus perlakuan yang baik itu harus dilakukan. Dan aku ini ya mau nyadarin itu saudara-saudaraku sekalian, bukan mau video ini viral, enggak. Aku ini yang mau nyadarin sepenuh hati aku supaya kita sadar dan bisa selamat. Dan bagi perempuan ya, kalau udah nikah harus ikut sama perintah suaminya. Suaminya suruh ini enggak nurut ya. Itulah yang
bikin istri itu nggak nurut sama suami ya, apa ya, ya pokoknya harus ikut sama perintah suaminya. Sebaliknya suaminya itu harus ngasih bermusyawarah sama istrinya kalau mau kerja, mau ngasih apa sama orang tuanya, terus sama pembangunan masjid, pembangunan madrasah, jalan, harus bermusyawarah dulu. Dan apa dan kita kalau udah jaya jangan lupa maha sang pencipta, lupa sama orang tua. Walaupun kita jaya sebanyak apapun uang kita, itu bukan milik kita, itu cuma titipan dari Allah. Kalau Allah udah berkehendak mau ngabisin uang kita, ya habislah uang kita. Jangan 1 jam, 1 detik bisa habis. Jadi harta kita itu harus buat sedekah, buat makan, buat sedekah. Kalau kan kebanyakan sekarang ya, kalau di jalan-jalan itu kan banyak orang minta amal untuk pembangunan masjid. Nah itulah harus kalau bisa kasih walaupun sedikit banyak harus ngasih, biar pahala kita itu tetap mengalir walaupun kita mati, walaupun kita ngasih, tapi pokoknya ikhlas demi karena Allah kita ngasih uang pembangunan masjid, bukan karena orang. Kalau karena orang walaupun banyak 1 M aja percuma. Soalnya kalau punya karena orang itu kalau karena orang itu enggak dapat apa-apa. Tapi kalau karena Allah, insya Allah pahalanya itu mengalir. Usahakan kalau ngasih jangan sampai ada yang tahu. Misalnya kan kalau di masjid itu ada kotak ya, kotak amal tuh. Nah, itu usahakan kalau mau ngasih, usahakan enggak ada orang yang tahu. Yang tahu cuman sama kita, terus yang tahu itu cuman kita sama Allah aja. Dan pahala itu pasti mengalir walaupun kita mati. Dan apa itu, kalau makan minum ya makanlah secukupnya. Kalau udah kenyang ya berhenti aja. Kalau udah kenyang makan terus itu hukumnya haram. Ya mudah-mudahan bagi yang nonton, mudah-mudahan sadar. Dan
dan apa yang aku sampaikan ya mudah-mudahan buat untuk menyadarin saudara-saudaraku. Dan kalau ada perkataan aku yang salah mohon di komen dan aku minta maaf sebesar-besarnya, karena sifat lupa itu udah sifat manusia, tapi kita harus saling mengingatin. Soalnya kalau tanpa diingatin takutnya lupa gitu ya. Kita harus saling lah mengingatin, menghormati itu harus. Dan kalau ada sholat itu usahakan 5 waktu itu berjemaah. Oh ya, ini aku mau cerita ya, di desa istri aku ini yang aku tempatin sekarang ini. Masjid itu kalau sholat berjemaah cuma 2 kali. Paling kalau kalau 1 bulan tuh adanya berapa ya, 34 kali yang sholat berjemaah itu. Kalau hari Jumat sholat Jumat terus sama sholat maghrib. Kalau hari biasanya sholat maghrib aja. Itu di desa istri aku. Soalnya itu yang dekat sama masjid, yang jadi takmir masjid itu kerjanya ke sawah terus. Jadi kalau udah pergi ke sawah itu udah lupa waktu. Nanti ya kalau misalnya nih dari pagi, nanti pulangnya jam 1:30 pulang. Nah, sedangkan mak zuhur itu jam 12. Terus yang ada itu ya di masjid itu di desa istri aku ini ya, yang ada itu anak kecil. Nah itulah, jadi kemana yang orang tua itu maunya kerja terus. Kalau di sini ya bisa kerja, tapi harus ingat waktu. Kalau udah mau masuk zuhur pulang, terus buatlah berjemaah di masjid itu ya. Kadang-kadang kalau orang sini, bukan orang yang di desa lain, desa sini ya, kalau mau sholat zuhur ya itu kalau udah mau masuk semuanya zuhur, karena saya itu anggaplah 3:30. Nanti kalau udah jam 3 lewat sholat, nah itu kan udah dicampur ya, mau masuk asar baru kita sholat zuhur. Nanti asarnya kalau udah mau masuk maghrib kita sholat maghrib, itu nggak boleh ya. Kalau udah zuhur usahakan berjemaah di masjid. Nah, nanti setelah sholat kerja lagi, nanti asar pulang, mana baru ambil air wudhu, terus kita pergi ke masjid sholat berjemaah. Nah, nanti kalau udah sholat ya mau ngapain aja, dan itu harus usahakan sholat berjemaah, karena sholat berjemaah itu pahalanya 27. Kalau sholat sendiri cuma 1. Usahakanlah sholat berjemaah 5 waktu ya. Tapi kebanyakan ya kalau orang Indonesia senengnya bangun masjid. Nanti setelah masjidnya udah siap untuk sholat berjemaah,
buat tempat sholat berjemaah ditinggalin. Paling pertamanya aja masih baru siap, banyak yang berjemaah. Tapi kalau udah lama, udah dapat 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu kebanyakan ditinggalin masjidnya itu. Sholatnya cuma sendirian, nggak mau berjemaah lagi. Itu nggak boleh. Ya kalau bisa, misalnya kalau bisa ini saudara-saudaraku, sholatlah berjemaah 5 waktu. Dan kalau bisa sholatlah sunat agar kita dapat tambahan pahala. Sholat tahajud, sholat malam ini, sholat tahajud, sholat hajat. Soalnya kalau sholat tengah malam itu, kalau minta sama Allah cepat dikabulkan. Tapi kalau duhur, asar, maghrib, isya itu agak lama, masih ngantri. Misalnya kalau kita mau beli tiket ya tiket apalah, tiket pesawat, tiket kapal api, tiket kapal laut ya, itu kan harus ngantri. Yang pertama, yang duluan dialah yang dapat duluan. Nah, kayak itu kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kayak itu, kita yang mau nyampe permintaan kita sama Allah itu ngantri. Tapi kalau sholat tengah malam, tahajud, hajat, itu insya Allah cepat dikabulkan. Soalnya kalau tengah malam itu kan orang itu banyak yang tidur. Aji bilang kebanyakan tidur. Nah, itulah Allah itu cepat ngabulin apa yang kita minta. Tapi harus ingat, Allah itu ya udah ngasih kita banyak kenikmatan. Ini contohnya, itu langit itu ya nggak ada tiangnya tapi nggak bisa roboh. Itu udah kuasanya yang kuasa. Kalau manusia yang bikin rumah pasti ada tiangnya. Ya kalau nggak ada tiangnya roboh, cepat roboh. Dan kita harus ingat, sholat kita, kematian kita, jagalah hati kita dari perbuatan buruk. Usahakan buat perbaikan yang baik-baik aja ya. Dan aku ucapkan terima kasih yang lagi support, yang lagi ngedukung channel Madura Manis ini. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe, yang baru jumpa sama channel Madura Manis ini, aku mohon subscribe lah dan aktifin loncengnya. Bantu like, komen, share ke semua grup kalian. Dan yang subscribe, aku mohon aktifin loncengnya agar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini, Anda yang tahu sekali. Dan aku mohon maaf kalau ada perkataan aku salah yang aku buat konten dari yang pertama sampai sekarang. Tolong maafin, karena saling maafin itu baik harus.
Dan sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.